Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional ini materi prasyarat yang harus dikuasai adalah pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan polinomial. Nah, itu materi prasyarat yang seharusnya bisa dikuasai supaya nanti gampang membahas pertidaksamaan rasional. Oke. Nah, untuk materi kuadrat dan polinomial sebelumnya sudah ada Bapak jelaskan, Bapak bagikan, boleh nanti diulangi lagi. Oke, sekarang kita perhatikan pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional, nanti pertidaksamaan seperti ini, ia pertidaksamaan yang berbentuk pecahan. Nah, jadi bentuk umumnya nanti fx per gx. Jadi dia nanti bentuk soalnya bentuk pecahan. Nah, kalau ada bentuk pecahan seperti ini nanti usahakan dia dari bentuk umum ini harus luas kanan 0 ya. Jadi bisa saja nanti pertidaksamaannya ini lebih besar sama dengan 0, bisa juga lebih kecil sama dengan 0, bisa juga nanti lebih besar, bisa juga lebih kecil ya, tergantung soal nanti. Nah, jadi tanda-tanda pertidaksamaan lah nanti tentunya di sini. Tapi di pertidaksamaan rasional ini ada syarat. Syarat itu penyebutnya ini tidak boleh 0. Nah, syarat sama dengan syarat gx tidak sama dengan 0. Nah, penyebutnya ini tidak boleh 0. Karena suatu bilangan kalau dibagikan 0, hasilnya kan tak terdefinisi ya. Itu makanya di bawah ini penyebut ini tidak boleh 0. Nah, oke, hal-hal ini aja sebenarnya yang perlu dikuasai, atau boleh catatan khusus dalam pertidaksamaan rasional jangan disamakan dengan pertidaksamaan yang lain. Tidak boleh kali silang ya. Kalau ada nanti pecahan tidak boleh kali silang. Kemudian tidak boleh coret. Jadi jangan asal dicoret ya, bukan seperti persamaan. Kalau persamaan dia boleh kita kali silang coret. Tapi dalam pertidaksamaan bentuk pecahan seperti ini tidak boleh yang dua ini pantangannya. Nah, bagaimana langkah menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, yang pertama buat 0 ruas kanan. Jadi misalkan nanti ada soal di kanan belum 0, pindahkan ke kiri. Buat 0 ruas kanan. Kemudian cari pembuat 0. Nah, jadi kalau bentuk pembilangnya, penyebutnya nanti difaktorkan. Kalau belum bisa dalam bentuk perkalian, baru tentukan pembuat nolnya. Kemudian uji di garis bilangan. Setelah dapat nanti pembuat bilangan, gambarkan di garis bilangan dan diuji daerahnya. Oke, kemudian yang terakhir, ingat penyebut tak sama dengan 0. Ingat ya, nanti jangan lupa penyebut itu tidak boleh 0. Syarat ini harus diingat. Oke, coba kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, coba perhatikan, ini contoh soal Bapak ambil dari buku Brilian halaman 9, Matematika Wajib, nomor 51. Nah, kita perhatikan di sini soalnya nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 7 per X kurang 1 lebih kecil sama dengan 1. Nah, bentuk ini bentuk pertidaksamaan rasional ya. Oke, karena bentuk pecahan. Tapi bentuk ini belum seperti bentuk umum. Bentuk umum harus dinolkan ruas kanan. Maka ini kita tinggal pindahkan satu ke ruas kiri. Sehingga nanti ini menjadi 2X tambah 7 dibagi X kurang 1. Ini satunya pindah ke ruas kiri jadi kurang 1 ya. Kurang 1. Ini lebih kecil sama dengan, berarti di sini tinggal 0 ya. Oke. Nah, selanjutnya dalam pecahan ini kita harus operasikan dengan menyamakan penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya, berarti bisa kita buat penyebutnya X kurang 1. Supaya gampang, ini aja kalikan aja ini X kurang 1 supaya penyebutnya sama. Di bawah juga dikalikan X kurang 1. Tentu nanti penyebutnya ini sudah sama ya. Nah, gitu aja dibuat biar gampang. Jadi tinggal kalikan aja X kurang 1 per X kurang 1. Nah, maka nilai ini sekarang menjadi 2X
penyebutnya sudah sama, berarti langsung aja operasikan 2x kurang x. Min 1 kali x kan min x, berarti 2x kurang x, x. 7 kurang min 1 kali 1 kan positif 1, berarti 7 tambah jadinya, tambah 1. 7 tambah 1 sama dengan 8. Oke, yang di atas aman. Kemudian yang di bawah penyebutnya x kurang 1. Oke, lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bentuk sekarang. Setelah kita sederhanakan, bentuknya sudah menjadi bentuk pertidaksamaan yang ruas kanan 0 ya. Berarti penyebutnya sekarang yang ini. Inilah penyebutnya. Ingat di syarat penyebut harus tidak boleh 0. Maka kita buat dulu syarat supaya nanti nggak lupa. Syarat itu syaratnya penyebutnya x kurang 1 tidak sama dengan 0. Oke, berarti supaya dia tidak sama dengan 0, x nya tidak boleh satunya pindah ya, 1, x nya tidak boleh 1. Inilah syaratnya. Ini nanti hati-hati, syarat ini harus diingat, x tak boleh sama dengan 1. Nah, setelah dapat ini, sekarang kita buat nol kan sudah, cari pembuat nolnya. Nah, untuk pembuat nol berarti pembuat nolnya ini nggak perlu difaktorkan karena sudah bentuk apa ya, satu suku seperti itu ya. Bentuk pembuat nolnya, maka pembuat nol yang pembilang berarti x tambah 8 berapa ini, sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 8. Oke, kemudian pembuat 0 yang di bawah, x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Oke, inilah pembuat nolnya, minus 8 dan 1. Tapi ingat nanti 1 ini syarat tidak boleh ya. Oke, kita gambar di garis bilangan. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita lihat titik-titiknya ini, ada 2 pembuat nolnya, berarti ada 2 juga batasnya di sini. Seperti itu ya. Nah, yang mana yang positif negatif di mana kita buat? Berarti negatif di sini ya, negatif 8. Di sini berarti positif 1. Oke, bagus. Lalu kita langsung uji di daerah ini. Nah, untuk menguji ini kita ambil gacoannya ya, gacoan kita sebelah kanan, biar nggak usah capek-capek. Gacoan kita sebelah kanan, berarti ambillah salah satu titik di kanan. Berarti katakanlah ini 2 kan di kanan ya, masukkan ke sini. 2 tambah 8 kan positif ya, positif 10 per 2 kurang 1 kan positif bagi positif. Nah, berarti jawaban di sini nanti pasti bilangannya positif. Nah, kemudian supaya kita nggak usah capek nguji titiknya, langsung ingat pangkat ganjil, pangkat genap yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Ini kan x tambah 8 itu kan nggak ada dibuat, berarti pangkat 1. Ini juga pangkat 1. Nah, 1 didapat dari sini, berarti pangkat ganjil berubah tanda ya, positif jadi negatif. Kemudian dari 8 itu diperoleh dari sini, 8 ini pangkat 1, berarti berubah negatif jadi positif. Seandainya nanti genap, berarti tetap tandanya ya. Oke, maka positif, negatif, positif. Kita pilih daerah mana? Kita pilih lebih kecil sama dengan 0. Soal kita kan lebih kecil ya, lebih kecil. Maka yang kita pilih yang lebih kecil 0, berarti yang negatif. Yang inilah dia. Inilah daerah yang kita pilih. Nah, sekarang bisalah kita tentukan HP-nya. Berarti yang kita pilih daerah yang ini, maka bisalah kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian diantara x-nya diantara ini lebih besar dari 8. Oh ya, ini tadi kita lupa ya. Bulatannya ini 0, kita lihat pertidaksamaannya ini ada sama dengannya, berarti ini kita bulati berisi. Nah, kemudian yang ini seharusnya bulati berisi ya,
Tetapi karena syarat tidak boleh 1, maka ini jangan dibulati berisi. Paham ya? Oke, berarti ini X lebih kecil dari 1, nggak ada sama dengannya. Nah, inilah dia untuk daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 56, masih halaman 9, brilian. Perhatikan soalnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 per X kurang 3 per X kurang tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Maka ini gampang aja ini. Berarti kita samakan dulu. Ini sudah sama dengan ruas kanan sudah 0 ya, tapi ini kita sederhanakan. Berarti mengurangkan pecahan, samakan penyebutnya kali silang ya. Seperti ini bergampang. 3 kali ini 3 kali X tambah 3, ya kan, dikurang 3 kali X, 3 kali X, kemudian penyebutnya dikalikan X kali ini, X dikali X tambah 3. Oke, kayak gini. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini kita jabarkan 3 kali X, 3X, 3 kali 3 9, ini kurang 3X per yang di bawah nggak usah dijabarkan karena sudah bentuk perkalian ini, X tambah 3 seperti ini lebih besar sama dengan 0. Nah, bisa ya sampai di sini. Kemudian ini 3X kurang 3X habis ya. Ini habis. 3X kurang 3X positif negatif habis. Berarti tinggal 9 ya. Berarti soal kita jadi 9 per X dikali X ditambah 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini perkalian. Nah, berarti pembilang sudah aman ya, 9 sudah positif, tidak perlu lagi dipermasalahkan. Yang di bawah ini yang perlu dimasalahkan. Ingat, penyebutnya ini X kali X tambah 3, berarti penyebut syaratnya tidak boleh 0. Kita buat dulu syarat supaya nanti nggak lupa. Syarat di sini penyebutnya tidak boleh 0, berarti supaya ini tidak boleh 0, berarti X-nya kita ganti coba warnanya. Kita buat syaratnya ini, yang ini berarti X tak sama dengan 0 ya kan, tidak boleh 0. Kemudian yang ini X tambah 3 juga tak boleh sama dengan 0, berarti X tak boleh sama dengan negatif 3 ya, pindah ya. Nah, ini syaratnya X tak boleh 0, X tak boleh min 3. Sedangkan kalau kita cari pembuat nolnya kebetulan itu sendiri ya, nggak ada fungsi lain lagi selain dia, berarti pembuat nolnya tetap dia sendiri. Kita buat aja gini, pembuat 0. Oke, tapi nggak syarat ya. Ini berarti X sama dengan 0 gitu ya. Yang ini dari sini ya. Kemudian atau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Ini hanya menentukan batas kita ya. Oke, maka kita gambarkan di garis bilangan. Ini dia 2 X yang kita peroleh di sini, berarti 2 juga batasnya kita buat seperti ini. Berarti minus 3 nya di kiri ya, minus 3 di sini, berarti 0 nya di sini. Nah, sebelum kita menentukan daerah, kita tentukan dulu bulatannya di berisi atau kosong. Kita nengoknya dari pertidaksamaan. Di sini positif lebih besar sama dengan, ada sama dengannya. Seharusnya ini dibulati berisi, tapi karena syaratnya tidak boleh 0, berarti tak boleh diisi. Tak boleh minus 3, tak boleh juga diisi. Jadi syarat ini, seandainya tadi dia di atas di pembilang, berarti harus diisi ya. Oke, jadi tidak kita isi karena memang syaratnya tidak boleh.
Lalu kita uji titik. Untuk menguji titik, maka yang kita ambil adalah gacoan kita sebelah kanan. Ambil titik paling kanan, katakanlah titiknya 1. 1 kan di kanan. Masukkan 1 ke sini. 9 ya. 1 kali 1 tambah 3 positif 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 positif. 9 bagi positif positif ya. Maka daerah ini daerah positif. Oke. Kemudian 0 ini diambil dari mana? Dari X ini. X ini pangkat berapa? Pangkat 1. Oke, hanya ini X, berarti berubah tanda ya, berarti minus. Kemudian 3 ini, minus 3 diambil dari mana? Dari sini. Sedangkan X tambah 3 pangkat berapa? Pangkat ganjil. Ganjil ini berubah tanda, minus jadi positif. Kayak ginilah deh daerahnya. Oke, atau boleh juga diuji titiknya. Oke, daerah yang kita ambil sekarang daerah apa? Lebih besar sama dengan 0. Berarti yang lebih besar 0 itu yang positif ya. Berarti daerah ini ke kanan yang positif. Kemudian yang positif itu daerah sini ke kiri. Ingat tadi bulatannya tidak boleh diisi karena ada syarat ya. Maka kita arsil daerah yang kita pilih. Daerah yang kita pilih itu yang ini. Inilah daerah yang diambil. Oke, maka menuliskan HP-nya bagaimana? HP sama dengan penyelesaian ada 2 ini ya. Berarti X lebih kecil dari minus 3 atau ada 2 daerah, berarti atau X lebih besar dari 0. Maka inilah himpunan penyelesaian. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa paham. Coba satu soal lagi, kita buat soal masih dari Brilian. Boleh dilihat soalnya halaman selanjutnya, halaman 10 nomor 62. Ini masih dari buku Brilian. Soalnya itu seperti ini. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat tambah 2 per 3X lebih besar sama dengan X kuadrat kurang X per 2X adalah, nah cara menyelesaikan soal seperti ini maka kita harus nolkan di ruas kanan. Berarti ini dinolkan ruas kanan, berarti X kuadrat ditambah 2 dibagi 3X, jangan dikali silang ya, nggak boleh ya. Ini pindah jadi kurang ya, kurang X kuadrat kurang X per 2X. Seperti ini dia, berarti lebih besar sama dengan tinggal 0 ya, karena sudah pindah ke ruas kiri. Kemudian ini tinggal samakan penyebutnya, berarti kalikan silang ya. Maksudnya untuk menyamakan penyebut pecahan ini kita kalikan ke sini. Maksudnya kali silang nggak boleh Pak, kok dikali silang? Maksudnya yang pertidaksamaan ini tidak boleh kali silang. Kalau yang ini kan dalam pecahan kan samakan penyebut ya. Berarti gini kita buat 2X langsung aja ya. 2X kali X pangkat 2. 2X pangkat 3 ya, biar cepat. 2X kali 2 berarti 4X. Oke. Kemudian 3 kali ini ada minnya ya, hati-hati. 3 kali min X pangkat 2 berarti minus 3X pangkat 3. Kemudian 3 kali min nanti positif ya, min kali min berarti 3X kali X jadinya positif 3X kuadrat. Kemudian di bawah kalikan 2X kali 2X 6X kuadrat lebih besar sama dengan 0, kayak gini. Kemudian pangkat 3 bisa dikurangi, 2X pangkat 3 kurang 3X pangkat 3 berarti minus X pangkat 3. 4 pangkat 2 dulu, setelah pangkat 3 pangkat 2 nggak ada pasangannya, berarti tulis ulang 3X pangkat 2. Kemudian 4X nggak ada pasangannya, tulis ulang 4X pangkat 1 di sini. Lalu di bawah 6X pangkat 2. Gini ya. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Sekarang
Kalau ada nanti minus koefisien pangkat tertinggi, kalikan supaya positif. Berarti supaya positif ini kalikan negatif ya. Kita kalikan negatif pertidaksamaan ini, kalikan negatif supaya dia positif. Kalikan negatif ya. Kalikan negatif, negatif 1. Kalikan negatif. Nah, kalau kita kalikan negatif kali ini jadi positif. Berarti ini jadi X pangkat 3 negatif kali ini jadi negatif 3X pangkat 2 negatif kali 4 jadi negatif min 4X. Oke, penyebutnya jangan dikalikan. Kalau pecahan kalikan ini hanya salah satu aja pembilang atau penyebut. Berarti ini tulis ulang 6X pangkat 2. Pertidaksamaan kalau kali negatif berubah ya. Ini syarat pertidaksamaan sebelumnya udah diajari. Ini 0 kali negatif tetap 0. Nah, kemudian di sini ada X bisa kita faktorkan ya. Kita keluarkan X-nya. Jadi kalau kita faktorkan itu nanti dia seperti ini, dia X-nya dikeluarin buka kurung. Berarti ini jadi X pangkat 2, keluarkan X-nya 1. Ini jadi pangkat 1 karena sudah dikeluarin ya. Ini tadi negatif ya. Ini kurang 3X. Ups, salah. Oke, ini jadi kurang 3X. Lalu ini kurang 4 jadinya, kurang 4. Inilah difaktorkan. Jadi ini kalau dikalikan ke dalam, ya ini hasilnya. X kali X pangkat 2, X kali 3, 3X pangkat 2, X kali 4, 4X. Per 6X pangkat 2. Yang ini nggak boleh dicoret ya, no coret, tidak boleh. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, pertidaksamaan kita sudah ini dia. Nah, sekarang ini dia pertidaksamaan kita. Jangan dicoret. Berarti difaktorkan, ini masih dalam bentuk kuadrat, masih bisa difaktorkan. Kita coba faktorkan, ini X dikali yang ini difaktorkan. Berarti buat dia perkalian seperti ini udah pernah diajar ya, membuat pemfaktoran persamaan kuadrat. Ditaruh X1 di sini, X-nya juga 1 di sini gitu ya. Nah, cari bilangan yang dikalikan minus 4 tapi dijumlahkan minus 3. Minus 4 perkaliannya berarti 1 positif 1 negatif ya. 1 positif 1 negatif karena minus perkaliannya. Nah, positif berapa? Positif 1 sama negatif 4 karena kalau dijumlahkan negatif 3. Oke, ini dia memfaktorkan per 6X pangkat 2. Nah, sebenarnya kalau di persamaan ini kan atas bawah boleh coret ya, tapi ini syaratnya tidak boleh dicoret. Kemudian ini kita ambil pembuat nolnya, tapi dengan catatan syaratnya ini, ingat syaratnya tidak boleh ini ya, syaratnya yang di bawah ini penyebutnya ini tidak boleh 0. Syarat 6X pangkat 2 tidak boleh 0. Itu artinya kalau X nya tak boleh sama dengan 0 ya. Ya kan? Oke, X nya tak boleh 0, itu syaratnya. Nah, kita tinggal cari pembuat nolnya. Nah, untuk pembuat nolnya ini berapa? Pembuat nolnya, untuk pembuat nolnya masing-masing. Kalau ini kan pembuat nolnya langsung aja ya, X sama dengan 0 pembuat nolnya. Kemudian yang ini pembuat nolnya apa? X sama dengan minus 1 langsung aja ya. Pembuat nolnya ini X sama dengan positif 4. Kemudian yang di bawah pembuat nolnya X sama dengan 0 juga ya. X sama dengan 0 juga. Berarti sama ya, sama dengan ini. Berarti kita tinggal buat garis bilangan, kita uji titiknya. Ada 3 ini, yang ini tadi dengan ini sama-sama X nya 0 ya. Jadi satu aja kita buat. Kemudian di sini kita ambillah 3 titik. Kayak gini. Nah, minusnya paling kiri, nolnya berarti di sini, 4-nya di sini, gitu ya. Nah, sekarang lihat apakah ini dibulati berisi
Mana yang bulati berisi? Lihat pertidaksamaan kita, ada sama dengannya, berarti berisi ya. Tapi lihat syarat. Syarat itu ini X itu tidak boleh 0. Berarti ini berisi kecuali yang ini kan tidak boleh 0. Berarti ini dibulati berisi. Ini juga bulati berisi. Yang 0 nggak boleh karena sudah syarat. Nah, kemudian gacuan kita paling kanan, maka kita uji titik dari kanan dulu ya, dari kanan. Maka ambil 5 misalnya. 5 itu titik di sini. Masukkan ke sini ya, ke sini. Langsung aja, nggak usah nilainya dihitung, tapi positif negatifnya aja. 5 itu positif kali 5 tambah 1 positif. 5 kurang 4 positif kali positif ya. 5 pangkat 2 positif. Berarti jadi apa sekarang? Apa? Positif bagi positif, positif. Ini positif. Oke. Nah, kemudian ini pangkatnya 4 ini diperoleh dari mana? 4 ini diperoleh dari sini. Ini kan pangkat 1. Berarti berubah ya. Positif jadi ini negatif. Kemudian 0 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini dan dari sini. Di sini pangkat 2, di sini pangkat 1. Berarti kalau digabung dia 2 tambah 1 3 ya pangkatnya. Berarti pangkat ganjil. Berubah ya. Berubah juga. Negatif jadi positif. Kemudian minus 1 itu diperoleh dari mana? Dari sini. Dari ini pangkat 1, pangkat ganjil. Ganjil itu berubah positif jadi negatif. Nah, ini dia. Daerah yang kita ambil yang mana? Ini kita ke sini ya, jangan ke sini. Karena ini tadi kita sudah sederhanakan. Berarti daerah yang kita ambil daerah lebih kecil. Jangan yang ini dilihat ya. Lebih besar ini. Jangan salah pilih. Tapi yang ini kita ambil karena ini sudah kita sederhanakan dari. Oke, berarti daerah lebih kecil, berarti daerah negatif. Inilah yang kita ambil. Yang ini ke kiri. Oke, baru kita arsir lah yang dipilih. Ini dia. Nah, ini dia. Inilah daerah yang kita ambil. Nah, menuliskan HP-nya, menuliskan himpunan penyelesaiannya, berarti gimana cara menuliskan HP-nya? Maka ada 2 ini. Ini 1, ini 1. Maka ada nanti atau. Yang ini ditulis apa? X lebih kecil, ada sama dengannya ya, minus 1. Atau kita pakai atau karena ada 2 daerah. Atau ini 0-nya tadi nggak dibulati ya. Berarti ini daerahnya antara ya. 0 antara 0 lebih besar dari 0, nggak ada sama dengannya. Ini lebih kecil sama dengan 4. Ada sama dengannya karena ada ini bulatan berisi. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, bagaimana kira-kira bisa dipahami ya? Nah, seperti itulah dia menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham boleh nanti ditanya kembali. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.